Jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami bersyukur Bapa untuk waktu anugerah-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak yang Engkau kasihi sampai hari ini. Kami bersyukur karena ada waktu di mana kami boleh berkarya, ada waktu kami boleh membangun kehidupan keluarga kami, tapi ada waktu di mana kami juga boleh ada untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena itu pada pagi hari ini, baik kami yang ada dalam ruangan ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa supaya biarlah Engkau Allah, Roh Kudus Allah yang boleh berbicara kepada kami. Sehingga apa yang akan kami baca, yaitu firman Tuhan, boleh menolong kami untuk melihat segala rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk juga melakukan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami untuk memberitakan akan kebenaran-Mu. Baik hamba-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing, juga yang hadir dalam ruangan yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami karena kami siap dan rindu untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang telah ditentukan oleh gereja Tuhan di tempat ini, yaitu dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4, saya akan bacakan untuk jemaat semua. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4, firman Tuhan katakan, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang boleh menjadi dasar untuk pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Dan firman Allah katakan kita yang berbahagia ialah kita membaca firman Tuhan, kita percaya, dan kemudian dalam anugerah Tuhan kita belajar untuk lakukan dalam hidup kita dari hari ke hari. Selamat pagi, salam jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan maupun yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur bahwa pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah. Bagi saya sendiri dengan Ibu, tentu ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu, dan juga semua pengurus dan aktivis dalam gereja Tuhan di sini. Karena ya dalam rencana Tuhan mungkin ini minggu terakhir kami bisa hadir dalam gereja Tuhan di sini, dan jikalau Tuhan berkenan dalam rencana tanggal 30 Januari atau minggu depan, Sabtu depan, kami akan terbang ke Kupang dan kemudian menetap di sana. Jadi jemaat TVTI merupakan jemaat yang sangat spesial untuk saya dengan Ibu dan keluarga. Sehingga dimanapun kami berada, tentu tidak lupa untuk kami lupakan semua jemaat Tuhan di sini. Ya, baik Bapak Ibu yang sejak saya masuk tahun 2005, yang tetap setia sampai hari ini, yang Tuhan izinkan untuk terus melayani, maupun anak-anak kami yang dulu kami masuk di sini masih SD semua, tapi sekarang mereka sudah diberkati oleh Tuhan, mereka sudah selesai studi, mereka menjadi generasi penerus di gereja Tuhan di sini. Dan ini sebuah
berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami, di mana Tuhan hadirkan anak-anak muda yang terus berjuang untuk membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kami dengan rasa syukur kepada Tuhan dan kasih yang dalam kepada jemaat Tuhan semua, kami sungguh bersyukur kita bisa bertemu dalam waktu yang Tuhan izinkan. Entah sampai kapan kita bisa satu waktu bertemu, tapi kita berdoa supaya Bapak Ibu semua ini terus maju, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Walaupun ada musim-musim dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal, yang akan terus bersama dengan kita semua, baik kami yang nanti ada di Kupang, maupun jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, di Tangerang, dan di berbagai tempat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan untuk kita renungkan hari ini ialah dididik untuk hidup berintegritas. Istilah integritas semuanya itu dari sebuah kata Latin yang diambil dari kata integer, yang berarti hidup yang teguh, mempertahankan prinsip, jujur, tidak mau kompromi, hidup yang otentik, hidup yang asli. Dan kata lain adalah orang yang satu dalam kata dan dalam praktek sehari-hari. Hidup berintegritas adalah hidup yang berbeda dengan hidup munafik. Jadi orang yang hidup berintegritas adalah orang yang jujur apa adanya. Orang yang tidak berpura-pura, orang yang tidak bermain sandiwara. Orang hidup berintegritas itu orang yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, walaupun tidak dilihat orang. Contoh misalnya kita lihat tentang bagaimana kehidupan Yusuf, bagaimana kehidupan Daniel, dan tokoh-tokoh yang lain. Meskipun tidak dilihat orang, tidak dewasi oleh orang, tidak dijaga oleh orang, tetapi mereka hidup apa adanya, hidup sebagaimana yang telah mereka belajar dari Tuhan. Itulah hidup yang berintegritas. Dilihat orang atau tidak, dia tetap hidup apa adanya, hidup dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Nah, istilah didik berarti kita bicara tentang sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita secara terus-menerus berkelanjutan sampai ada waktu di mana kita terbentuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi dididik sini ini berbicara tentang suatu proses yang panjang. Ya, tidak bisa terjadi secara instan. Maka tema yang dipikirkan ialah perlunya ada pendidikan bagaimana seseorang hidup berintegritas. Nah, mengapa perlu hidup berintegritas? Hidup yang berintegritas adalah hidup yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ya. Baik di dunia sekuler atau dunia yang umum, maupun dalam dunia keagamaan, dalam dunia rohani. Orang-orang yang hidup berintegritas adalah orang yang berwibawa, orang yang dapat dipercayai, orang yang bisa mempengaruhi orang lain, orang yang bisa menginspirasi orang lain. Daripada orang yang hanya omong doang, orang yang hidup dalam kepura-puraan, ya. Orang yang bisa mempengaruhi, yang bisa membuat perubahan adalah orang-orang berintegritas. Karena di dalam survei bahwa intelektual seseorang itu dia hanya mungkin sekitar 20% mempengaruhi kesuksesan. Tapi 80% itu berhubungan dengan relasi sosialnya. Itu berarti berhubungan dengan kehidupan integritasnya. Walaupun seseorang itu punya gelar yang tinggi, seorang itu punya jabatan yang tinggi, seorang itu pintar sekalipun, tetapi orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain, yang tidak bisa menginspirasi orang lain,
kalau hidupnya tidak berintegritas. Nah, orang yang berintegritas ini adalah biasanya orang yang membuat orang lain tidak nyaman. Karena dia jujur, dia tidak mau neko-neko, dia hidup apa adanya, maka orang-orang lain itu merasa tidak nyaman. Maka dan kalau orang yang hidup berintegritas juga adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Sama seperti Yesus. Karena dia hidup sebagai manusia yang sempurna, sebagai Allah dan sebagai manusia yang sempurna, maka dia juga tidak disukai. Jadi dalam kehidupan masyarakat, bahwa hidup berintegritas adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan, yang sangat dirindukan. Tetapi sekaligus juga merupakan orang yang membuat orang lain tidak nyaman. Ketika dia ada satu komunitas, ya, yang kemudian komunitas adalah orang-orang yang dari orang-orang yang tidak berintegritas biasanya tidak nyaman. Dan kalau bisa mereka ingin singkirkan orang-orang seperti ini. Tetapi sebenarnya dunia sangat membutuhkan orang-orang berintegritas. Nah, siapakah yang perlu dididik untuk hidup berintegritas? Karena dunia membutuhkan orang berintegritas, maka setiap orang harus dididik untuk hidup berintegritas. Karena manusia pada prinsipnya, pada hakikatnya bukan manusia yang dilahirkan sebagai manusia yang hidup berintegritas. Dia adalah manusia berdosa, gennya bukan gen orang berintegritas. Walaupun orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang yang berintegritas, tapi belum tentu anak-anaknya, generasi berikutnya. Sehingga tidak otomatis bahwa karena orang tuanya adalah orang berintegritas, maka otomatis anak cucunya juga adalah orang berintegritas. Tidak ada prinsip yang demikian, tidak ada hukum yang demikian. Kenapa? Karena manusia adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sehingga bicara tentang siapa yang harus dididik untuk hidup berintegritas, artinya kita semua. Dan pendidikan ini harus mulai dari anak-anak. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan, misalnya dalam Amsal pasal 22 ayat ke-6, firman Tuhan katakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Supaya pada masa tua pun pada masa dewasa itu dia tidak menyimpang. Jadi sejak muda, dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 17 dikatakan bahwa didiklah anak-anakmu supaya pada masanya mereka akan menyenangkan hatimu, mereka menyukakan hatimu. Karena anak muda juga perlu dididik. Jadi ketika anak-anak dididik untuk berintegritas, pemuda-pemudi, dan sampai kepada orang dewasa, maka itu merupakan sebuah program yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dan dalam kehidupan masyarakat. Jadi bicara tentang siapa? Kita semua, baik saya sendiri maupun jemaat Tuhan yang hadir di rumah ini, di tempat ini maupun di tempat masing-masing. Tidak ada seorang pun yang punya gen yang memang gennya sudah orang berintegritas. Itu harus dididik mulai satu proses yang panjang yang Tuhan izinkan boleh kita jalani dalam hidup kita. Kenapa? Karena ternyata hidup tidak berintegritas atau hidup yang munafik ini juga ada dalam keluarga-keluarga kerajaan Allah, ada dalam gereja. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, dia katakan jika kamu memberikan sedekah, jangan memberikan itu untuk dilihat orang. Karena itu sesuatu yang terjadi dalam komunitas keagamaan sekalipun. Jadi integritas hidup tanpa integritas ini tidak hanya dalam dunia sekuler, dunia yang umum, tapi juga dalam dunia keagamaan. Nah, aspek apa yang perlu dididik untuk hidup berintegritas? Bagian-bagian apa yang harus dididik? Kalau kita baca dalam bagian Alkitab, sebenarnya keseluruhan hidup, aspek kehidupan kita membutuhkan hidup yang berintegritas. Misalnya dalam pekerjaan. Maka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 katakan bahwa jikalau kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Jadi dalam pekerjaan, baik dalam gereja maupun dalam dunia kerja,
harus bekerja dengan penuh integritas. Artinya orang yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena itulah bagian yang perlu juga dikembangkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Juga dalam pelayanan, harus juga dididik untuk hidup berintegritas. Melayani dengan penuh integritas. Seperti apa yang juga dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada Titus. Supaya mereka jangan dianggap muda, tetapi hendaklah mereka menjadi teladan. Di dalam perkataan, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab, maka mereka dalam pelayanan pun harus melayani dengan penuh integritas. Jangan melayani, tetapi kemudian hidupnya berbeda dengan apa yang dia beritakan. Kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, itu bicara tentang memberi. Aspek yang perlu juga dikembangkan. Ya. Sehingga selain dari pekerjaan pelayanan, tetapi aspek memberi kepada Tuhan. Atau memberi kepada sesama. Kalau kita dalam baca bagian sini katakan bahwa memberi sedekah merupakan kewajiban agama Kristen. Maka dalam ayat yang pertama dikatakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu. Ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kekristenan. Ialah kewajiban untuk memberi sedekah. Kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, memberi sedekah itu merupakan kewajiban, kemudian hal berdoa itu merupakan kewajiban, kemudian hal berpuasa. Jadi ada 3 kewajiban dalam keagamaan Kristen, ialah memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Maka dalam gereja kita ada program puasa. Itu memang dari satu sisi dalam perkembangan atau dalam pertumbuhan gereja, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sebagai orang percaya atau jemaat Tuhan. Nah, tetapi dikatakan bahwa dalam memberi sedekah, ya, sebagai orang percaya itu memang merupakan sebuah kewajiban. Ya, sebagai tanda daripada seorang yang mengasihi Tuhan. Jadi, tanda daripada orang mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa. Tetapi ternyata kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan, memberi sedekah itu merupakan sebuah tanda dari seorang yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 9 dikatakan, sebagai tanda orang yang mengasihi Tuhan ialah ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Ya. Sehingga di dalam tradisi orang Yahudi, itu biasanya ada sebuah kotak yang dikatakan kotak, kalau kita katakan kotak amal, tapi biasanya mereka sebutnya kotak kebenaran. Sehingga ketika orang datang untuk beribadah itu, mereka biasa memberikan persembahan di sana, dan persembahan itu dipakai untuk orang miskin. Dan kotak itu tidak pakai kotak perpuluhan, kotak amal, tapi kotak kebenaran. Artinya mereka ingin memperkenalkan atau mempraktekkan kebenaran Tuhan, yaitu memberi sedekah sebagai tanda hormat, sebagai tanda takut kepada Tuhan. Ya. Jadi memberi sedekah itu merupakan sebuah tanda dari seorang yang menghormati Tuhan. Memang benar, perbuatan amal kita tidak membawa atau tidak membawa kita ke surga. Ya. Namun tidaklah kalah benarnya bahwa kita juga tidak dapat masuk surga tanpa berbuat baik. Ya. Karena itu dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, ya, bahwa ayat 8 katakan bahwa kamu diselamatkan karena anugerah. Tetapi tidak titik di situ. Dan kemudian ayat 10 katakan supaya kamu melakukan perbuatan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Jadi memang benar perbuatan baik kita, amal kita tidak membawa kita ke surga,
tetapi juga tidak kalah benarnya bahwa kita tidak bisa masuk surga tanpa kita juga berbuat yang baik. Ini prinsip yang harus dilakukan atau dipercaya oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena memberi sedekah, memberi kepada orang yang berkekurangan itu sebagai tanda kemurahan hati Allah. Sehingga orang yang memiliki hati Bapa adalah orang yang juga tidak bisa menahan hatinya untuk belajar memberi. Maka memberi sedekah itu merupakan sebuah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, tapi dalam Matius pasal 6 ayat yang pertama dan 4 katakan bahwa kita lihat ada motivasi pada saat orang memberi. Ternyata kewajiban untuk memberi sedekah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keagamaan, kehidupan rohani ini ternyata juga diselewengkan. Dipergunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak dilakukan dengan tulus, dengan murni, tapi penuh dengan kemunafikan. Integritas rohani hilang di saat ia memberi kepada orang yang kekurangan. Integritas itu hilang ketika ia memberi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Ternyata dikatakan bahwa dia memberi untuk pamer, supaya dipuji oleh orang, supaya dihargai oleh orang. Yang lebih celakanya lagi dalam perkembangan itu, orang memberi itu sebagai alat tawar, supaya dia bisa mengatur orang. Dia bisa mengendalikan orang, dia bisa mengemudikan orang. Nah, firman Tuhan katakan, ini motivasi yang tidak baik. Ini motivasi tanda kemunafikan. Lawan daripada orang yang berintegritas, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bicara tentang integritas, juga dalam kita harus belajar memberi kepada Tuhan. Memberi kepada seseorang. Ini harus menjaga motivasi kita, menjaga akan hati kita, ya, supaya jangan kita salah motivasi minta supaya dihargai. Makanya kadang-kala dalam komunitas-komunitas Kristen, dalam gereja Tuhan ada banyak kekacauan karena di situ ada banyak orang yang mampu, ada banyak orang kaya. Mereka memberi, tapi memberi tidak tulus. Mereka memberi dengan tujuan untuk mengatur, memberi dengan tujuan untuk mengendalikan, untuk menyetir. Sehingga pemberian mereka itu sebagai alat tawar. Karena saya banyak memberi, Anda harus ikut saya. Dan ini yang merupakan pergumulan. Sehingga Tuhan Yesus katakan di sini, jangan kamu pakai itu sebagai alat untuk membanggakan diri, untuk kesombongan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendidik orang untuk hidup berintegritas? Ada 3 hal yang ingin saya renungkan di sini. Ya. Berdasarkan firman Tuhan yang kita belajar dan juga bagian-bagian firman Tuhan lain, cara untuk kita mendidik orang supaya hidup berintegritas, yang pertama ialah jemaat dididik untuk pertama-tama memberikan diri mereka kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Bahwa tiap jemaat, tiap orang itu harus dididik supaya pertama-tama dia memberikan dirinya dia kepada Tuhan dulu. Ya. Maka dalam Roma pasal yang 12 ayat pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah aku minta supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-5, jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin, jemaat yang berkekurangan, jemaat yang menderita. Tapi dikatakan bahwa ada waktu mereka mendesak Paulus supaya mereka juga ikut berbagian dalam memberi kepada jemaat yang sedang dalam masalah, dalam kekurangan, dalam krisis di Yerusalem. Jadi jemaat dari desa, mereka mendesak Paulus supaya mereka juga berbagian dalam kasih karunia Allah itu. Untuk mereka memberi, supaya saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem, yang sedang menderita, yang sedang kekurangan, yang sedang krisis itu, mereka juga beroleh sesuatu untuk kehidupan mereka.
Nah, Paulus katakan bahwa itu merupakan satu contoh. Kenapa? Karena pertama-tama jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang memberikan hidupnya kepada Allah. Ketika mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka mereka juga dengan sukarela, dengan tulus, dengan penuh integritas, mereka juga belajar memberi kepada orang lain. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana supaya mendidik sebuah komunitas, mendidik sebuah jemaat Tuhan, belajar untuk memberi dengan tulus, dengan penuh integritas. Pertama-tama mereka harus diajar, harus dididik, dibawa, didoakan, supaya mereka memberikan diri mereka dulu kepada Tuhan. Ketika hubungan dia dengan Tuhan, itu mulai terjalin, maka akan ada sesuatu anugerah Tuhan yang membuat dia bisa memberi dengan hati Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengharapkan orang bisa memberi dengan penuh integritas kalau dia sendiri belum dilahirkan kembali. Yang pertama-tama harus dilahirkan kembali dulu. Ya. Kalau dia sudah dilahirkan kembali, maka meskipun dia orang kaya, orang yang bercukupan, dia memberi itu memberi dengan kerendahan hati, memberi dengan tulus, tanpa pamrih. Jadi orang itu harus dibawa dulu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, jangan mulai dulu dari kita mengajar dia etika, mengajar dia tentang bagaimana ketulusan, bagaimana cara yang baik. Itu tidak salah, tetapi tidak punya dasar. Harus mulai dulu. Karena hati manusia, gen manusia itu bukan gen yang penuh integritas. Gen yang manusia berdosa, yang selalu cari motivasi untuk dirinya sendiri. Semua pemberian sedekah itu akan mendapat upah. Ya. Orang yang memberi dengan pura-pura, orang yang memberi dengan penuh dengan kemunafikan juga ada upahnya. Tapi upah mereka dari manusia. Dapat hormat, dapat pujian. Tetapi orang yang memberi tanpa diketahui oleh orang yang memberi dengan penuh integritas, itu pemberian balasannya dari Tuhan. Jadi beda. Orang yang memberi dengan penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan, ada motif, sudah dapat dari manusia. Dan upah yang kita dapat manusia hanya sebatas selama manusia itu ada. Tetapi upah yang kita dapat dari Tuhan adalah upah yang bersifat kekal. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Jadi dua-duanya dapat upah. Tapi upah yang pertama adalah upah dari manusia, upah yang kedua adalah upah dari Tuhan. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, ada banyak contoh bagaimana seorang yang memberi dengan hati yang tulus, penuh integritas, dan dia berkati oleh Tuhan. Ada firman Tuhan katakan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada kelimpahan, tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Ia mengalami satu kelimpahan kasih karunia, imannya dan kasihnya makin bertambah. Ia juga boleh dipelihara sehingga dia tidak kekurangan. Sehingga firman Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang yang memberi dengan penuh integritas, dia tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Karena Tuhan selalu memberikan. Karena apa? Dia dapat upahnya dari Bapa di surga. Ia juga akan semakin dihormati, akan dihargai. Meskipun dia tidak minta hormat. Meskipun dia tidak minta dihargai. Tapi orang memberikan dengan tulus dan penuh integritas. Tanpa dia membangkit-bangkit. Tanpa dia memperhitungkan. Dia selalu mendapat penghormatan dari Tuhan. Jadi pertama ialah tumbuhkan dulu, didik supaya mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dari anak-anak. Kita mulai dari anak-anak. Sampai kepada anak remaja, pemuda. Ya, saya diberkati oleh salah seorang anak muda ya, yang dari keluarga kita di sini. Ketika dia ikut kelas katekisasi, saya sempat mengajar mereka tentang bagaimana memberi kepada Tuhan. Dan kami juga seringkan tentang pengalaman kehidupan keluarga. Di mana ketika anak-anak mulai bekerja, mereka sendiri yang punya inisiatif. Ketika mereka mulai bekerja, gaji mereka pertama itu mereka berikan untuk Tuhan. Ya. Nah, dari mana mereka makan? Ya Tuhan yang pelihara. Nah, ketika dia pergi sempat magang, waktu dia SMK, sempat magang di salah satu perusahaan. Lalu kemudian dia mendapatkan semacam gaji pertama. Ya, kemudian
orang tuanya, dia sampaikan pada orang tuanya, kata saya Pak Mama, saya dapat ini gaji ya atau bonus ya dari uang saku dari perusahaan. Nah, cukup besar ya. Kemudian Pak Mamanya, bagus kamu ini kamu simpan untuk ya beli laptop dan sebagainya. Oh enggak, Pak Mama, saya sudah belajar dari Om Benjamin. Saya ingin memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Sampai orang tuanya sendiri merasa terharu. Kenapa? Karena pertama dulu berikan untuk Tuhan. Berikan hidupnya untuk Tuhan. Maka ketika dia memberikan kepada yang lain, itu dia tidak pernah merasa rugi. Karena Tuhanlah yang memberkatinya. Yang kedua ialah tumbuhkan pemahaman bahwa Allah melihat apa yang tersembunyi di hati manusia. Ya, dalam ayat keempat, ya, manusia memang hanya melihat apa yang terlihat pada matanya. Tetapi Allah melihat sampai kepada kedalaman motivasi. Maka ketika seseorang memberi, dididik bahwa orang lain tidak melihat apa yang ada dalam hatimu, tapi Tuhan melihat. Sehingga pada waktu dia memberi, dia selalu ingat, kalau saya punya motivasi yang lain, saya punya motivasi untuk dihormati, dihargai, dipuji, maka saya tahu bahwa Tuhan melihat. Ya. Kenapa? Karena perbuatan baik seseorang itu bisa menjadi kutuk bagi dia ketika dia memberi dengan motivasi yang tidak baik. Kenapa? Kalau dia memberi kepada seseorang dengan tujuan untuk kesombongannya, untuk keangkuhan, maka ingat, firman Tuhan kata Allah melawan orang sombong. Tapi Allah memberkati orang yang rendah hati. Jadi pemberian banyak orang justru bukan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk baginya. Kenapa? Karena dia memberi motivasi yang salah. Sehingga dia sangka bahwa dia makin memberi hidupnya makin diberkati, tapi makin hidupnya makin sulit. Karena motivasinya yang salah. Jadi perbuatan baik kita pun kalau tidak selalu dievaluasi, itu bisa menjadi racun. Itu bisa menjadi sesuatu yang bukan memberkati tapi justru melawan Tuhan. Kenapa? Karena kita memberi dengan motivasi yang enggak benar. Dalam segala hal, baik kita melayani, kita beraktivitas, kalau semua dilakukan kelihatannya baik, itu baik. Tapi motivasinya tidak baik. Itu berlawanan dengan Tuhan. Kita mau menolong seseorang, tapi ada motivasinya. Maka sebenarnya perbuatan baik kita itu kembali menjadi kutuk untuk kita. Maka harus dididik semua orang supaya tahu bahwa ingat, Tuhan itu melihat perbuatan baik kita menurut teori itu sesuatu yang baik, tetapi bisa menjadi kutuk. Karena perbuatan yang baik dilakukan dengan motivasi yang salah. Itu berarti berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka harus kita selalu didik jemaat Tuhan. Selalu didik pribadi-pribadi. Supaya lakukan sesuatu dengan motivasi yang murni. Penuh integritas. Jangan perbuatan baik kita itu justru menjadi tanda kutip racun untuk hidup kita. Karena salah kita memberi. Memberi sedekah motivasi supaya dipuji, dihormati, dihargai adalah sikap melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyanyi, main musik, ataupun apapun dengan tujuan untuk kita dipuji, sebenarnya kita tidak melayani Tuhan. Kita melayani diri sendiri. Kenapa? Kita jadi Tuhan, dan Tuhan jadi hamba. Maka sebagai orang-orang percaya harus dididik supaya ingat motivasi kita. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ialah di dalam ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua katakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajibanmu dan seterusnya. Ya, kamu tidak beroleh upah dan seterusnya. Jadi upah di surga, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu kalau kamu melakukan. Nah, kalau kita bicara tentang mendidik, cara mendidik ialah mendidik dari orang-orang yang dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Kata kamu di sini ini Tuhan Yesus bicara kepada para murid.
Murid-murid yang dalam sebuah rancangan Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berperan dalam masyarakat. Maka dikatakan kata kamu di sini, dia bicara tentang mereka yang akan punya peranan besar di tengah-tengah masyarakat, juga dalam pelayanan. Maka dikatakan kamu itu bicara kalau kita mulai mendidik dari orang-orang yang juga punya peranan di dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pelayanan, supaya mereka itu pertama-tama belajar untuk hidup berintegritas, sehingga ketika mereka hidup berintegritas, maka itu akan menular, akan merambat. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, kita harus melihat bahwa kepala keluarga, orang tua, harus pertama-tama belajar berintegritas. Mulai dari orang tua. Orang tua adalah orang tua yang punya peranan besar dalam keluarga. Ketika orang tua, papa, mama adalah orang-orang hidup berintegritas, maka nanti ini akan merambat. Ini akan kemudian menular kepada keluarga besarnya, kepada anak cucunya. Kalau seandainya kepala keluarga adalah orang-orang yang hidup dan penuh kemunafikan, maka itu akan sulit untuk kepada anak-anaknya, kepada generasi berikutnya. Maka kata kamu di sini bicara tentang seseorang yang akan punya peranan, murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kamu harus belajar supaya ketika memberi, kamu lakukan sesuatu itu jangan supaya dipuji orang, jangan supaya dilihat orang, supaya diperhitungkan orang, tetapi biarlah kamu lakukan itu dengan penuh tersembunyi dan Tuhan akan melihat. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara mendidiknya, itu harus mulai dari orang yang punya peranan, termasuk juga dalam gereja Tuhan. Saya juga belajar. Kalau saya sebagai gembala, sebagai pendeta, kalau saya mengajar jemaat untuk hidup berintegritas, dan kemudian saya tidak hidup berintegritas, itu akan berpengaruh. Tapi ketika seseorang pemimpin hidup berintegritas, tidak perlu dia ngomong, itu ada sebuah karya Allah yang misteri yang akan menggerakkan orang untuk juga termotivasi bagi hidupnya. Sehingga kalau bicara tentang hidup berintegritas itu bicara tentang hidup kita semua. Tidak ada seorang pun yang luput daripada kerinduan untuk bagaimana hidup berintegritas. Karena hidup berintegritas adalah hidup yang seperti Kristus. Itulah murid yang hidup otentik, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang bermutu, bernilai, berdampak, punya impact, ya, dan mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri. Kehidupan yang berintegritas bukan hakikat kita manusia berdosa, tetapi itu adalah suatu kehidupan baru di dalam Kristus. Seorang tidak mungkin hidup berintegritas jika ia belum dilahirkan kembali oleh Roh Allah sendiri. Semua perbuatan baik kita harus selalu dievaluasi oleh Roh Kudus. Apakah ada ketulusan di dalamnya? Apakah ada integritas di dalamnya? Baik kita memberi sedekah, baik dalam kita melayani, dan juga kita berelasi dengan orang lain. Kenapa? Karena Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Dan Dia akan membalas sesuai dengan anugerahnya bagi hidup kita. Maka berdoa supaya dalam anugerah Tuhan, kita semua, meskipun mungkin hidup kita adalah hidup yang sederhana, hidup yang bukan seperti hidup yang hebat, luar biasa. Tapi kehidupan penuh integritas itu adalah kehidupan yang sangat dibutuhkan. Baik dalam pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja, pemuda, maupun jemaat Tuhan. Kita semua membutuhkan hidup yang berintegritas. Karena hidup yang berintegritas adalah hidup yang mencerminkan kehidupan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus selalu waspada
di waktu kami menjalankan hidup keagamaan kami. Karena bisa terjadi sesuatu yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kami bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk karena kami lakukannya hanya untuk melayani diri kami, untuk kesombongan kami, untuk kebanggaan kami, untuk keangkuhan kami, dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami semua, karena kami sadar bahwa kami tidak punya gen, kami tidak punya natur untuk hidup berintegritas. Meskipun kami sudah sekolah tinggi, kami sudah lama hidup, kami sudah usia yang makin lanjut sekalipun, kami tidak punya itu, kecuali Tuhan yang menganugerahkan, karena hidup yang berintegritas adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Tolonglah semua kami yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, supaya sebagai orang percaya, kami tidak hanya cukup menjadi anggota jemaat, kami tidak cukup menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang telah mengalami sebuah perubahan hidup yang membawa kami untuk selalu hidup berintegritas. Sehingga masyarakat di sekitar kami, tempat tinggal kami, mereka tahu bahwa kami adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan, karena Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Berkati semua hamba Tuhan, berkati semua majelis gereja, berkati juga semua aktivis anak-anak muda dalam gereja Tuhan di sini, supaya biarlah kemurahan-Mu selalu ada bersama mereka, dan membawa mereka boleh dididik dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, karena mereka akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kegelapan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.